Baik, selamat pagi Ibu dan Bapak dan para peserta, karena sudah pukul 9.15. Mari kita mulai webinar hari ini, pagi ini, dengan berdoa terlebih dahulu. Berdoa saya pimpin dengan umat Islami dan agama Islam. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat para narasumber, Dr. Dwi Edi Wibowo SHM selaku dosen Universitas Pekalongan, serta Ibu Budi Arsi SHM PhD selaku Universitas 17 Agustus Surabaya, serta para hadirin webinar hari ini. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya. Kita dapat berkumpul dalam webinar ini untuk mendiskusikan sebuah tema yang sangat fundamental dalam sistem peradilan, yaitu etika integritas hakim sebagai fondasi utama peradilan yang berkeadilan. Tanpa berlama-lama, mari kita melakukan diskusi yang akan diisi oleh Ibu Budi Arsi SHM PhD dengan materi berjudul Urgensi Lembaga Pengadilan yang Independen dan Bermartabat. Untuk Ibu Budi, saya persilahkan. Assalamualaikum. Apa suara saya terdengar ya? Terdengar, Ibu. Terima kasih, ngetes saja. Selamat pagi semuanya. Sudah lewat. Selamat pagi. Ya, selamat pagi semua. Selamat pagi Pak Edi. Selamat pagi, Ibu. Mas Kevin, Mbak Cepti nih yang apa? Ini ada di berbagai penjuru ya. Saya di Balikpapan ini. Oh, jauh banget, Bu ya. Ya. Balikpapan gimana kabarnya, Bu? Alhamdulillah baik, Pak. Oke. Nanti sore balik ke Surabaya. Oh, oke. Ya. Pak Edi di Pekalongan ya, Pak? Ya, saya ngajar di Pekalongan, Ibu. Oh, Iya. iya. Ini Kalau baru. batik, monggo kalau mampir. Oh iya. Iya. Ini sudah semoga sinyal di sini kurang bagus sepertinya kadang. Semoga lancar. Untuk sebelumnya, maaf untuk Dr. Edi dan Ibu Budi. Sebelum dimulai akan ada opening speech dari pihak kami, yaitu Mas Kevin Silvana. Untuk Mas Kevin Silvana bisa dimulai. Ya, terima kasih Mbak Moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati para narasumber, Ibu Budi Arsih dari Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, dan Bapak Dwi Edi Wibowo dari Universitas Pekalongan, serta seluruh peserta webinar yang telah hadir. Atas nama Yayasan Merah Visi Persada, perkenalkan saya Kevin Omar Silvana, mewakili Ibu Meida Ramawati selaku Ketua Yayasan Merah Visi Persada yang saat ini berhalangan hadir, untuk menyampaikan apresiasi sebesar-besarnya atas partisipasi dan antusiasme dalam diskusi penting hari ini. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur dan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul secara virtual dalam acara webinar yang bertajuk Etika dan Integritas Hakim, Fondasi Utama Peradilan yang Berkeadilan, yang diselenggarakan oleh Yayasan Merah Visi Persada.
Sebagai organisasi yang berkomitmen dalam pengembangan keilmuan dan advokasi hukum, Yayasan Merah Visi Persada menyadari bahwa etika dan integritas hakim merupakan pilar utama dalam mewujudkan sistem peradilan yang adil dan terpercaya. Hakim adalah penjaga terakhir keadilan, dan dalam menjalankan tugasnya, mereka harus berdiri di atas prinsip kejujuran, ketidakberpihakan, serta menjunjung tinggi kode etik profesi. Di tengah dinamika hukum yang terus berkembang, tantangan terhadap independensi dan integritas hakim semakin kompleks. Oleh karena itu, melalui webinar ini, kami berharap dapat membuka ruang diskusi yang konstruktif dan mendalam mengenai bagaimana membangun sistem peradilan yang tidak hanya berlandaskan pada hukum positif, namun juga pada nilai-nilai etika dan moral yang kuat. Kami sangat berterima kasih kepada Ibu Budiarsih dan Bapak Dwi Edi Wibowo yang telah bersedia berbagi wawasan dan pengalaman dalam bidang ini. Kami juga mengapresiasi partisipasi aktif dari seluruh peserta yang hadir. Semoga diskusi kita hari ini dapat memberikan manfaat bagi penguatan integritas dalam sistem peradilan di Indonesia. Akhir kata, saya mewakili Ibu Meida Rahmawati dan seluruh jajaran Yayasan Merah Visi Persada mengucapkan selamat berdiskusi. Semoga acara ini berjalan lancar dan menghasilkan gagasan-gagasan yang bermanfaat bagi kemajuan dunia hukum di Indonesia. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Wabarakatuh. Baik, terima kasih untuk Mas Kevin atas opening speech-nya. Langsung saja yang pertama untuk Ibu Budi untuk memaparkan materinya akan diberi waktu pukul hingga 9.50 ya Ibu. Ya, sudah bisa. Oke, iya. Ya, mohon izin Pak Dwi, saya jadwal pertama dulu ya, masuk Oke, kuliah. monggo Ibu. Iya, monggo. Jadi ingatnya kayak kuliah ini kan ya. Jadi kayak kuliah ya, Bu. Iya, oke lah, kita saya coba share screen dulu. Jadi kayak kuliah kelas pagi nih ya. Dua SKS, Bu. Iya, iya, iya. Kelihatan kah? Kelihatan? Kelihatan Ibu. Kelihatan, Oh, Ibu. oke, ya. Baiklah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum semua. Dan salam sejahtera di pagi yang indah ini. Saya diberi luar biasa kesempatan yang luar biasa dari MVP ini ya. Apa namanya? MVP ya. Ya, jadi luar biasa semangat. Saya lihat kok semangatnya anak-anak muda semuanya. Jadi tentunya ini jadi ingat saya berada di kelas gitu. Dan mohon izin ya Pak Dwi, mungkin Pak Dwi itu udah pakarnya ini gitu. Oh, enggak, Jadi Bu. Sama-sama belajar nih, Bu. pakarnya kita berdiskusi dan untuk mengingat kembali saja sebenarnya judul yang diberikan oleh panitia seperti apa sehingga kemudian saya tarik ini bicara tentang independensi atau keadilan yang bermartabat atau hak pengadilan yang bermartabat. Maka saya ambil judul tentang urgensi lembaga pengadilan yang independen dan bermartabat gitu Pak Dwi. Jadi ini sekilas CV saya Pak Dwi. Sebenarnya saya concern kepada pidana dan saya tertarik juga pada hukum kesehatan sebenarnya gitu ya. Tetapi tergugah untuk berkenalan dengan adik-adik yang katakanlah ini mungkin latar belakangnya berbagai disiplin ilmu sepertinya gitu ya. Tapi semoga ini untuk mengingat kembali tentang topik yang luar biasa atau judul yang tema yang dipilih oleh adik-adik ini tentang persoalan yang sering kita lihat ya di media tentang bagaimana kepercayaan yang menurun terhadap lembaga peradilan sehingga menimbulkan efek yang luar biasa yaitu perbuatan-perbuatan penghinaan gitu ya. Oke, jadi mungkin sudah kita lihat selama ini istilah penghinaan sendiri diadopsi sebenarnya dari bahasa asing yaitu contempt of court ya Pak ya. Mungkin Pak Edi juga sudah perso semuanya.
Artinya kalau kita bicara contempt of court itu segala bentuk ya tindakan, tidak hanya ucapan tapi bisa tindakan, bisa fisik, bisa verbal, bisa bahkan mungkin tulisan yang mencoba dimasukkan melalui media, mengkritisi, tapi dengan satu konsep yang sifatnya ada penghinaan gitu. Kalau kita bisa lihat sekilas sebenarnya secara umum kita melihat karena mereka udah capek ketidakpercayaan terhadap lembaga peradilan itu gitu. Beberapa lembaga peradilan yang kita sering melihat ada kasus hakim yang bisa disuap, jaksa yang bisa disuap, ya, gitu ya. Di Surabaya kemarin baru terdeteksi, maka hakim-hakim pemutus satu perkara ya, itu kemudian ternyata tangkapan KPK menemukan beberapa jumlah dolar uang gitu ya yang masuk. Artinya kefrustasian masyarakat itu kemudian diluapkan dalam bentuk tindakan berbagai modus gitu, tindakan berbagai macam ya. Pertama tadi, jadi menurunnya ketidakpercayaan ketika melihat fenomena, loh ini hakim kok bisa disuap gitu. Kalau yang lain mungkin bukan di lembaga peradilan mungkin masih bisa gitu, tapi ini kok hakim gitu. Yang kedua ada ketidakpuasan terhadap putusan. Ini hal yang biasa. Manusia ada titik satu ketidaknyamanan yang merasa ketika menghadapi suatu masalah tidak puas, maka ekspresi yang dilakukan itu adalah spontan gitu kan. Apakah dengan menyerang atau kemudian memukul gitu, atau bahkan mungkin karena kita tidak mampu menyerang secara face to face, maka kita melalui gerakan-gerakan yang berkelompok lewat demo-demo yang ada gitu. Nah, jadi saya pernah ketika pernah membantu, bukan membantu karena ditunjuk sebagai lembaga bantuan hukum untuk menangani kasus pembunuhan. Jadi saya berada di posisi tersangka hanya karena saat itu karena kita dituntut hak-hak tersangka atau terdakwa itu secara hukum dilindungi. Tapi saya menyadari ini sangat rentan ketika terjadi peristiwa pembunuhan, maka satu sisi pasti saya akan mengalami satu ketidakpuasan dari sisi korban gitu. Nah, jadi kita bahkan didemo oleh keluarga gitu ya. Bahkan kita dicegat atau dihentikan di jalan. Nah, pengalaman artinya ketidakpuasan terhadap satu. Padahal kita hanya menjalankan misi pembelaan, kita nggak mungkin membebaskan. Nah, artinya ketidakpuasan lah intinya begitu ya. Atau yang memberikan adalah tentang etika yang mungkin sering kita tidak menyadari bahwa ada satu standar sopan santun yang bagaimana cara mengungkapkan ekspresi itu begitu ya. Ini yang atau yang terakhir adalah tentang pengaruh medsos. Ini sering ya berpendapat melalui medsos ketidakpuasan, dan saya tidak tahu kadang kalau kita melihat medsos apakah itu TikTok, Instagram ataupun media-media yang lain. Sekarang itu lebih banyak ketika kita scroll itu bermacam-macam. Dan semakin mengerikan ketika ucapan-ucapan itu mudah dilontarkan. Bahkan itu menjadi sesuatu yang menarik. Apakah ini ada satu sisi psikologis yang mungkin satu sisi psikologis di mana kita menjadi sesuatu yang senang juga melihat sesuatu ucapan-ucapan kotor. Ini perlu kita renungkan bersama. Kenapa media itu tidak di-ban misalkan gitu ya. Tapi seperti itu ya. Beberapa kasus yang terjadi ketika medsos itu digunakan, maka tokoh-tokoh, selebriti ya, itu mencoba mengkritik lembaga peradilan. Contohnya ya yang terang-penerang bahkan oleh media itu diberi kesempatan waktu, TV One dengan Lawyer Club. Saya kadang mengelus dada, ini lembaga peradilan, perkara yang sedang berjalan, tetapi mungkin dibincangkan, didiskusikan, debat dengan Karni Elias lah, bahkan mungkin dicaci maki melalui media yang notabene adalah memang akan ditayangkan, disorot oleh beberapa baik media dalam maupun luar kan. Nah, jadi gimana sih sebenarnya TV One itu gitu. Artinya kalau kita menyoroti tentang bagaimana
tayangan itu hanya untuk rating ya, untuk mengejar rating. Nah, oke, berikutnya adalah tentang atau satu sisi berarti korelasinya ada hubungan dengan contempt of court yang lemah. Tadi saya katakan contempt of court itu penghinaan yang terang-terangan. Nah, apakah itu terjadi di beberapa tahun silam? Ya. Kalau kita lihat nanti, saya cobakan contoh-contohnya. Di tahun 2003 itu sudah bahkan lembaga peradilan dibakar. Tapi hanya beberapa yang kemudian ditangkap. Artinya ini kan sudah rumah gitu ya. Lembaga peradilannya itu simbol, bukan gedungnya yang, tetapi sebenarnya yang kita maknai di sini adalah fisik. Kalau tadi contempt of court yang ada di media adalah penghinaan melalui suatu media yang ditayangkan. Sekarang pembakaran fisik, nanti kita lihat seperti itu kan. Belum kasus di 2009 terhadap penyerangan. Hakim itu dicambuk oleh Des Rizal, salah satu ketidakpuasan ya, ketika dia menganggap putusannya tidak puas perkara di persidangan. Bahkan kemudian meskipun akhirnya si penyerangan itu kemudian ditangkap. Ini ada satu profesi advokat, tapi satu sisi juga dia sangat-sangat tidak mengetahui tentang etika, tentang bagaimana lembaga peradilan itu sebenarnya harus kita hormati gitu. Satu sisi aneh ya gitu ya. Rizik Syihab misalkan kemarin karena tidak ketika protes di tahun 2021 ya, karena dia menolak tentang sistem tertutup ya, meskipun ada nuansa politiknya saat itu. Jadi menganggap kita lepas semua dari nuansa politik, apakah itu politik, tetapi yang jelas tindakan itu ada, contempt of court itu ada. Kemudian dia walk out gitu saja ke luar persidangan. Nah, ini yang ramai barusan kan, Rasman Arief Nasution yang dengan semangat dengan Hotman Paris yang kemudian di situ sampai penghinaan menunjuk-nunjuk hakim dan sebagainya. Terlepas juga apakah ini Hotman Paris selaku pengacara yang dianggap memiliki notabene kekayaan katanya gitu dari ceritanya yang cincinnya sangat banyak, jam tangannya mungkin mahal gitu ya, dan kemudian asisten-asistennya, kemudian artinya apapun konflik itu terjadi ternyata contempt of court terus berlangsung. Oke, nah, jadi ini beberapa contoh yang kita maksudkan. Kan kembali kita kepada misi. Jadi kalau kita kuliah jadi capek kan, kemudian jadi kok seperti ini ya Bu ya. Kita hakim yang disuap, kemudian satu sisi kemudian ketidakpercayaan masyarakat dan kita melihat fenomena yang penghinaan-penghinaan itu terus dilakukan. Maka kita kembali kepada urgensi sekarang. Seharusnya seperti apa? Kita belajar kuliah di Fakultas Hukum, kita berada di sini, katakanlah, ini sebenarnya ngaji kan Pak? Ya Pak Edi ya, mungkin Pak Edi itu ustadz yang luar biasa nanti. Di sini kita ngaji, kita ngaji. Kalau saya sering diprotes oleh mahasiswa saya, Bu kok begini, begitu Bu. Kamu itu di sini ngaji nggak? Iya ngaji. Artinya ngaji itu kita kembali kepada kita kembali kepada kitab, kita kembali kepada teorinya. Kalau di luar itu ternyata salah, berarti sebenarnya kita tidak salah karena kita kembali kepada rel kita. Nah, kita kembali kepada topik hari ini adalah tentang independensi hukum. Independensi hakim maksudnya. Artinya kalau independensi hakim berarti kan nanti kita juga akan berbicara tentang independensi hukum. Ya. Independensi hakim itu adalah yang jelas berarti netral. Kan begitu kan Pak? Ya, netral. Tidak boleh tertekan oleh pihak manapun. Sekarang hakim kadang terpengaruh oleh netizen kan Pak? Jadi netizen sangat mempengaruhi tentang nuansa itu akan dilihat. Kalau sudah netizen terus menyuarakan melalui media, maka akan berpengaruh pada ini kembali lagi etika, integritas hakim untuk mewujudkan suatu lembaga peradilan itu yang harus dijaga. Marwahnya itu yang harus dijaga sebenarnya. Bukan persoalan terlepas nanti kualitasnya bagus apa tidak. Kita harus menyusun kondisi itu. Kita harus membuat suasana kebatinannya itu harus kita suasana sakral dulu, jangan begitu kan, sehingga terciptakan. Meskipun nanti ada kaitannya kita buat sakral, tapi hakimnya yang menyimpang kan gitu.
Tapi kita lepas dulu, kita harus berbicara kepada satu persatu. Oke, kita bicara tentang independen. Artinya kalau kasus Rasman misalkan, ya hakim tidak berpengaruh apakah itu Rasman, selama itu ada konsep penghinaan, berarti on time of court. Tapi selama itu bukan karena Rasman, bukan karena si Hotman Paris, misalkan begitu. Imparsial yang penting. Artinya tidak memihak, artinya independen, pasti yang kedua ada imparsial. Yaitu salah satu tidak boleh berpihak pada pihak-pihak. Menjunjung tinggi kode etik peradilan. Artinya mungkin ini sudah menjadi kode etik peradilan, kode etik hakim. Saya kira itu yang diutamakan. Maka sebenarnya kalau ini dikembalikan kepada marwah itu, ya pasti akan sadar artinya ya kita itu adalah memang hakim itu kan diibaratkan sebagai tangan Tuhan ya Pak ya. Saya kalau memberikan gambaran kepada adik-adik itu adalah hakim itu tangan Tuhan. Artinya ketika kita sudah nggak mendapatkan suatu kepercayaan, kita larinya kemana? Larinya kepada hakim yang mulia majelis hakim, yang mulia yang majelis hakim. Artinya kita mendudukkan hakim itu adalah posisi yang sangat mulia karena wakilnya Tuhan. Ada yang bisa mengadili hukum, tahu masuk neraka, masuk surga. Konon yang menilai adalah ada suara keputusan sedikit. Mengutamakan keadilan yang substansi. Artinya bagaimana hakim itu bisa memastikan proses berjalannya dengan benar dan betul kan gitu kan. Nggak dengar suaranya Ibu. Oh, nggak ada suara. Halo? Ibu terlalu kecil suaranya ya. Oh gitu kah? Terlalu Iya. ya, Udah. ini sudah. Oh, saking semangatnya ya, saking semangatnya lepas ini. Ya. Pak hilang suaranya Ibu. Iya, kemudian menjaga kepercayaan. Artinya kepercayaan publik ini. Tadi dampaknya ketika hakim sudah tidak dipercaya, publik tidak percaya dengan lembaga institusi. Ya tadi munculnya tidak takut, penghinaan, kekerasan, fisik, verbal, fenomena, bahkan media yang saya katakan tadi, lawyer club, mencoba terang-terangan menayangkan, mengkritisi perkara yang sedang berjalan. Saya ilustrasikan begini Bapak, di negara-negara yang jurisprudence di common law, untuk melihat hakim ketika bersidang, wartawan itu hanya bisa melihat, menerangkan itu melalui sketsa. Jangankan ditayangkan di TV One. Perkara yang sedang dijalankan itu sketsa. Sketsa itu kan gambar lukisan yang abstrak kan, mengilustrasikan perkara itu sedang berlangsung. Artinya sangat sakralnya itu. Jadi tidak bisa kita menggambarkan, mengambil foto yang ada di dalam peradilan. Saya pernah berada di Malaysia, Bapak. Pada waktu itu, saya kaget. Jadi ada seorang hakim itu, dia pingin nasi lemak. Nasi lemak itu kalau kita nasi uduk lah. Pagi-pagi kita bicara tentang nasi ya. Malaysia Ibu ya. Spesial nasi lemak ya di situ. Hakim itu untuk pingin nasi lemak, dia terpaksa, dia suruhan. Karena dia naik mobil. Kan di jalan kan nggak ada orang lihat nih Pak. Di jalan tuh ada orang lihat. Dia pingin nasi lemak, dia suruhan supirnya, dia makan nasi lemak itu, dia ngumpet di dalam mobil hanya kepingin nasi lemak. Kita manusia kepingin sarapan kan Pak. Ya, jadi kita tahu itu, kita tahunya hanya itu mobil hakim. Mobil hakim. Sopirnya kita tahu aja supirnya, kemudian drivernya, kemudian dia makan nasi lemak. Nah, ini yang terjadi. Artinya apa? Sangat sakralnya kan dia lembaga. Ini Tuhan kok makan di warung kan gitu kan. Wakil Tuhan, dia makan nasi lemak. Tapi karena sebagai manusia, artinya mobilnya pun lapis baja kan itu. Nah ini sangat ironis ketika waktu itu saya berada di Indonesia. Jadi saya perjalanan dari Salatiga menuju ke bandara di Solo saat itu. Sumarmo ya. Nah saya di Boyolali itu, ada di Boyolali itu mana ya? Saya lupa. Ada warteg. Ada warteg saya di situ. Karena saya kan dosen aja biasa. Kemudian saya mampirlah ke warteg. Ini saya ingat betul kasus itu. Saya mampir di warteg itu. Saya masuk ke situ, saya masuk cari sarapan kayak ngejar karena pesawat jam 8, 9 nggak salah. Kemudian saya ada kesempatan sampai jam 6 saya sarapan. Di situ saya ketemu ada salah satu hakim di Kabupaten Semarang. Saya nggak sebut nama, tapi beliau sudah meninggal. Semoga dimaafkan, gitu ya. Saya masuk di situ. Loh, Pak, salaman dengan loh. Tadi mau kemana? Saya ke bandara.
Dia saat itu salaman dengan saya. Dia berempat duduk di warteg, Pak. Duduk berempat di warteg itu. Saya melihat langsung dengan kasat mata. Hakim di BN itu, Kabupaten Semarang. Kemudian saya katakan, ya saat itu juga, kemudian makan, mungkin dia nggak tenang. Nggak tenang karena saya berada di situ. Loh, Budi mau kemana? Saya mau ke bandara. Karena saya tahu kenal. Dia. Nah, kemudian itu. Saya lihat meja berempat itu, mungkin sotonya belum habis, makanya belum habis dia pergi. Mungkin malu. Saya tidak tahu. Kalau itu keluarga pasti ada anaknya, ada perempuan. Tetapi ini posisinya berempat itu posisi dengan sama. Jadi laki-laki semuanya 4 orang. Apakah di situ dia bincangkan tentang perkara, atau itu saudara sepupu atau apa, saya tidak tahu. Saya tidak tahu. Tetapi saat itu kemudian dia langsung, makanan itu belum habis, maka dia keluar. Artinya mungkin dia kaget, sehingga malu, dia keluar. Artinya saya bukan melihat itu. Dengan terang saya melihat saat itu hakim itu berada di warteg. Di jam itu. Satu sisi untuk beli nasi lemak saja dia nggak berani turun karena gitu. Nah, jadi inilah mengilustrasikan bagaimana etika hakim untuk makan dalam perjalanan itu, meskipun dia manusia mungkin sarapan, tapi mungkinlah di tempat yang tersembunyi. Dan siapa yang berempat itu? Kalau mungkin itu ada perempuan pasti itu ibunya, kalau ada anak kecil pasti itu anaknya dan keluarga. Tapi enggak, kedudukannya setara saat itu. Nah, sampai sekarang tidak tahu dan beliau sudah meninggal gitu ya. Oke, jadi tadi beberapa lah. Kalau begitu, apakah regulasi sudah mengatur? Sudah jelas sebenarnya. Ketika kita bicara Undang-Undang Dasar, misi marwah itu sudah berangkat dari situ. Di mana pasal 24-25 mengatakan kekuasaan hakim merdeka, independen. Dia harus betul-betul tidak boleh, harus kita jaga posisi itu. Dia tidak boleh dipengaruhi oleh siapapun, eksekutif, legislatif. Dan satu sisi, ada lembaga lagi di dalam pengadilan yang boleh ketika mengkritisi satu undang-undang yang dibuat melalui konstitusi. Jadi kalau kita di ranah publik, ya kita, wakil Tuhan kita ada di PN. Dan kemudian peraturan yang ada di bawahnya, apakah militer, apakah PT Tun. Sedangkan kalau kita mengaudit tentang peraturan yang ada, ya larinya kepada lembaga lagi. Peradilan benteng terakhir itu ada di MK gitu. Nah, kita bicara tentang itu, mungkin ini kelas semester 2 gitu ya. Dari disitulah maka sebenarnya ada independensi, ada kekuasaan hakim yang wajib kita junjung. Bukan persoalan hakimnya itu jelek atau tidak, tetapi lembaga itu. Juga Mahkamah Konstitusi. Oke. Maka disimpulkan berarti pengadilan lembaga yang memang menjalankan kekuasaan. Kekuasaan itu mutlak. Levelnya itu sama. Begitu juga advokat sebenarnya. Advokat tuh punya bar, di Malaysia namanya bar, itu ada setaraf dengan MA. Organisasi itu bukan meranah banyak seperti di tempat kita, katakanlah sistem kita yang kemudian saling apa ya, bermain di pasar sehingga murah-murahan boleh gitu ya. Jadi setara advokat di dalam sistem criminal justice system, maka hakim, pengacara itu memiliki kewenangan yang bagi-bagi kamar masing-masing gitu ya. Yang katakan, maka kekuasaan kehakiman itu ada di dalam pasal-pasal yang ada. Jadi mungkin sudah ada pasal 3, bagaimana hakim menjalankan tugas fungsinya. Kemudian hakim tidak boleh campur tangan urusan peradilan. Ya. Itu jelas pelanggaran undang-undang, pelanggaran hukum. Artinya apa? Kita memaknai kembali kepada marwah yang saya sebutkan tadi. Tidak boleh dipengaruhi oleh politik, ekonomi, netizen. Tokoh-tokoh politik membincangkan itu sangat luar biasa. Dibincangkan perkara yang sedang berjalan. Sebenarnya wajib kita diskusikan ini Pak. Kenapa itu kok tayangan begitu? Saya punya mahasiswa saya di Surabaya itu wartawan. Bu, sekarang no viral, no justice. Weh. Jadi kenapa bukan lembaga peradilan yang menjadi kepercayaan, tapi justru media, no viral, no justice. Kan jadi salah arah lagi kan Pak. Nah, jadi itu. Ini pengadilan sebagai benteng terakhir itu maksudnya berarti kita benteng itu ketika kita berlari-lari, kita berperang, kita bersengketa, dan nggak ada titik temu. Jalan terakhir lah. Kemudian benteng terakhir. Sebelum terakhir kepada Tuhan ya. Sembah sujudnya gitu kan. Tapi di dalam dunia sebenarnya benteng terakhir itu. Maka kenapa hakim dikatakan tangan Tuhan, hakim dikatakan sebagai wakil Tuhan, bukan corong undang-undang. Meskipun kita punya konsep legalisme, formal
legalitas adalah undang-undang. Oke, ini beberapa pasal yang mencoba kekuasaan yang merdeka, kekuasaan kehakiman, tempat benteng terakhir, maka bersifat final lah, final dan mengikat. Final dan mengikat atau yang disebut dengan res juridicata pro veritate habetur. Artinya pengadilan itu bersifat final yang tidak bisa dicegah kecuali meskipun ada tingkatan ya. Ada PN, banding, eksekusi, sampai kepada keputusan inkrah. Oke, kemudian kebebasan hakim. Artinya ketika merdeka itu berarti hakim leluasa tanpa batasan. Dia tidak boleh diintervensi, tidak boleh ditulisi, tidak boleh di apa istilahnya dikritik ya. Karena ada lembaga pengkritiknya sendiri, silahkan putusan itu melalui mekanisme yang diatur melalui undang-undang. Ini beberapa yang regulasi yang sudah ada. Dan yang terpenting di sini adalah hakim ketika harus boleh merenung, hakim diberi keleluasaan untuk dia beri kebebasan, karena akan menghasilkan suatu produk-produk keputusan yang baik, yaitu melalui jurisprudensi. Jadi kita kalau sudah nggak percaya dengan legislatif, sebenarnya percayalah dengan hakim. Tapi jangan hakim yang diintervensi. Karena disitulah terakhir jurisprudensi. Kalau saya lihat di Malaysia, kenapa saya cerita tentang Malaysia itu karena saya keluar di Malaysia, Bapak. Jadi kalau saya melihat bagaimana putusan tahun Tan Cheng Hock tahun 38 ya dipakai untuk perkara di sekarang. Artinya apa? Kualitas putusan itu saat merenung ya, saat dia memutuskan perkara itu masih dipakai tahun 38 dengan sekarang tahun 2025 katakanlah. Saat itu di 2017 ya. Saya melihat ada kasus yang menggunakan perkara di tahun 38 dalam perkara sengketa perdata misalkan. Dia bisa menggunakan antara Cina siapa dan itu dengan pribumi penduduk tempatan saat itu dan digunakan putusan itu digunakan sangat relevan. Berarti perkara 38. Lah kita sangat jadul kan, Pak. Kalau kita bicara undang-undang enggak sesuai dengan perkembangan zaman, bahkan mungkin enggak cocok. Maka ada undang-undang, ada tindak pidana khusus, ada undang-undang khusus. Itu artinya karena memang enggak ada relevan. Tapi kualitas sebenarnya jurisprudensi itu akan bisa dipakai. Karena saat itu waktu menerbitkan atau mengambil keputusan jurisprudensi itu sangat-sangat berkualitas. Nah, gitulah. Artinya kesempatan hakim untuk merenung, memutuskan itu jangan intervensi. Itu kita bicara tentang idealisme. Tetapi tentunya di tangan hakim yang juga tidak betul-betul sesuai dengan simbolnya kan, Pak. Artinya simbol yang betul-betul mata tertutup, bukan lirik upetinya kan. Kira-kira itu. Ya, beberapa contoh kasus yang pernah misalkan ini nggak banyak lah, mungkin sekarang sudah banyak relevan, sudah banyak lagi putusan yang ini saya beberapa searching yang saya buat, mungkin beberapa yang sudah ada. Kemudian jadi kesimpulannya dan adik-adik semua, kita yang harus menjamin keadilan itu bagi semua pihak, berarti kita harus menciptakan iklim itu sebagai lembaga itu lembaga yang memang harus kita jaga. Dampaknya apa? Maka dampaknya tentunya supremasi penegakan hukum akan berhasil kalau kita sudah mempercayai pengadilan itu betul-betul di tangan hakim yang benar kan gitu. Termasuk juga akhirnya terakhir jadi kepercayaan publik tentu akan kembali. Yang tidak ada demo tentu investor akan masuk karena lembaga yang dipercaya, lembaga peradilan yang dipercaya memberikan arti bahwa hukum di Indonesia itu memang betul karena yang salah pasti akan mendapatkan putusan yang salah. Bukan putusan yang bayar, tapi putusan yang salah, perkara yang memang tidak ada dasar hukumnya atau perkara yang memang kalah secara hukum, maka dia akan kalah juga di lembaga peradilan. Lembaga tidak bisa diintervensi, maka akan memberikan kepercayaan publik, kepercayaan masyarakat, kepercayaan nasional, kepercayaan internasional. Berarti berpengaruh kepada ekonomi enggak? Sangat berpengaruh. Investor akan berbisnis. Karena apa? Kepastian hukum itu. Supremasi hukum identik dengan kepastian hukum. Ini poin penting pemantik saya, mungkin bisa nanti diskusikan dan akan ditambah oleh Pak Edi pakarnya ini. Saya kira gitu. Saya kira demikian sekilas tentang kembali kepada marwah integritas independensi lembaga peradilan yang di Indonesia. Kita
tidak putus asa karena kita ngaji. Ngaji itu kan pernah menyerah. Kita akan kembali kepada rel itu. Pasti bisa, saya kira begitu. Terima kasih. Demikian, mohon maaf apabila menyampaikan karena waktu juga. Cukupkah, Ibu Mbak Moderator? 3 menit lagi, Ibu. Sudah. Iya. Saya kira terima kasih. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ibu. Terima kasih atas materinya. Selanjutnya, untuk materi selanjutnya akan dibawakan oleh Dr. Dwi Edi Wibowo. Oke, Untuk Dr. Edi kami persilahkan. sebentar ya. Ya, udah kelihatan ya? Udah ya? Sudah, Bapak? Ya. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ibu Budiarsih SHMH PhD dari Universitas 17 Agustus 45 Surabaya. Yang kami hormati Ketua dari Maira Visi Persada, ya, atau mewakili, dan teman-teman atau adik-adik hadir di webinar siang hari ini. Dan terima kasih juga kepada moderator Mbak Septi yang telah beri kesempatan kepada saya. Ya. Perkenalkan, saya nama lengkap Dwi Edi Wibowo. Ya. Kebetulan saya ngajar di Universitas Pekalongan. Ya, mungkin Ibu Budiarsih sudah pernah ya mampir ke Pekalongan. Ibu monggo silakan belanja batik sekalian, ya, borong batik karena di Pekalongan itu terkenal batiknya, atau mungkin teman-teman atau mbak-mbak dari Merah Visi Persada monggo kalau mampir ke tempat kami di Unikal, kami welcome, kita bisa saling tukar ilmu, tukar pengalaman, ya, karena itu penting sekali buat kita untuk saling silaturahmi untuk mendapat ilmu pengetahuan gitu. Untuk materi hari ini, ya, saya mengambil tema tentang integritas hakim sebagai pilar utama penegakan hukum. Jadi itu tema yang saya ambil. Ya. Kalau tema besarnya etika dan integritas hakim, fondasi utama peradilan yang berkeadilan, tapi saya mengambil judul yang mungkin lebih simpel ya. Tadi Bu Budiarsih sudah sangat komplit sekali ya. Terima kasih Bu. Saya tinggal melengkapi saja ini ya. Nanti kita bisa diskusi lebih panjang di sesi tanya jawab. Jadi tema yang kami ambil adalah integritas hakim sebagai pilar utama penegakan hukum. Ya, karena penegakan hukum itu bisa berjalan, penegakan hukum bisa terwujud itu salah satunya dari hakim yang punya integritas gitu. Karena hakim adalah tadi Bu Budiarsih ngendiko bahwa wakil Tuhan gitu ya. Ya, kita di dunia ini kalau kita nggak antara manusia kita nggak punya keadilan, larinya ke hakim di pengadilan. Kita bayangkan kalau pengadilan itu tidak mempunyai integritas, atau hakim mempunyai integritas, kita mau kemana gitu ya. Jadi ini penting sekali oleh hakim itu mempunyai suatu integritas. Gitu. Di sini definisi integritas hakim. Di sini apa yang dimaksud adalah kualitas moral dan etika yang harus dimiliki hakim menjamin keadilan dan kepastian hukum dalam menjalankan tugas peradilan. Ya, di sini moral etikanya hakim itu memang harus ada begitu. Ya, hakim tidak mudah disuap, hakim tidak mudah dipengaruhi oleh politik, oleh ekonomi begitu. Ya, hakim itu harus mandiri, pengadilan itu harus mandiri begitu. Tidak bisa dipengaruhi yang lain, karena kalau dipengaruhi yang lain pasti nanti hasil dari keputusan itu tidak adil. Ya, akan membela salah satu pihak begitu. Jadi yang pertama, kualitas moral dan etika yang harus dimiliki hakim menjamin keadilan dan kepastian hukum dalam menjalankan tugas peradilan. Selanjutnya pentingnya integritas. Apa sih integritas? Pentingnya apa begitu? Integritas penting untuk menjaga kepercayaan publik terhadap sistem peradilan. Jangan sampai masyarakat kita sudah a priori dengan peradilan kita begitu. Jangan sampai masyarakat kita masuk peradilan paling kita keluar uang tapi belum tentu kita menang. Jangan sampai itu ada mindset di masyarakat bahwa masyarakat sudah nggak percaya sama peradilan kita begitu. Karena kalau sudah masyarakat nggak percaya akan repot semuanya. Nah, jadi sini integritas itu menjaga kepercayaan publik terhadap sistem peradilan, menjamin keputusan adil dan tidak berpihak, mencegah korupsi dan penyalahgunaan wewenang.
Ya, jadi nanti kalau hakim punya integritas, ya, diharapkan putusannya adil, begitu. Masa percaya terhadap peradilan kita, masa tidak a priori, masa tidak memandang sebelah mata peradilan kita, begitu. Ya, kita sekarang sudah mulai masa kita itu sudah ibaratnya gampang ke peradilan kita, ya. Sudah nggak percaya pada penegak hukum itu. Karena apa? Penegak hukumnya yang memang tidak punya integritas, tidak punya etika dan macam-macam itu harus dijaga benar, gitu ya. Oke. Dasar hukumnya apa? Dasar hukum integritas hakim yang pertama Undang-Undang Dasar 1945. Ya, di sini di pasal 24 ayat 1, kekuasaan kehakiman merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Ya, jadi di sini kekuasaan hakim harus merdeka. Merdeka di sini apa? Tidak terpengaruh oleh ekonomi, tidak terpengaruh oleh politik, tidak terpengaruh oleh jabatan dan macam-macam. Itu harus merdeka dulu. Merdeka di sini ya punya independen gitu. Ya, tidak terpengaruh oleh pihak lain gitu. Supaya nanti putusan benar-benar adil gitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman pasal 3 ayat 1, hakim wajib menjaga kemandirian dalam memutus perkara. Ya, hakim itu tadi kata wakil Tuhan kan, wakil Tuhan di dunia ini harus adil begitu, tidak memihak, tidak boleh memandang oh ini yang kena kasus pejabat, oh ini yang kena kasusnya kekuasaan, oh yang kena kasus orang kaya, tidak boleh begitu. Tapi hakim benar-benar memang harus adil dalam perkara supaya keputusannya bisa dirasakan adil buat semuanya begitu. Ya, tapi kalau kita ngamati sekarang ya banyak hakim yang memang tidak adil begitu. Ya, banyak kasus kan dulu mencuri sandal, mencuri coklat, ya, dihukum sampai ini, tapi yang korupsi, koruptornya tidak dihukum maksimal banyak sekali. Mungkin teman-teman atau adik-adik di sini bisa ngamati lah di media sosial, di televisi, di berita-berita banyak sekali kasus-kasus yang dirasa kok ini begini ya, nggak adil ya, ya. Kenapa ini hanya dihukum tidak lama padahal korupsinya banyak gitu. Ya pertanyaan itu mungkin banyak di hati teman-teman, cuma nggak bisa mengungkapkan gitu ya itu. Ya. Yang ketiga, kode etik. Ya, kode etik, pedoman kode etik perilaku hakim. Ya. Ini prinsip utamanya apa hakim itu? Kemandirian, integritas, kejujuran, keadilan, profesionalitas dan kesetaraan gitu. Ya, mungkin tadi disampaikan Bu Diarsih bahwa hakim itu kalau makan di warung Tegal itu tidak boleh apa itu vulgar dan macam-macam, itu masuk di kode etik tadi. Ya. Karena hakim itu tadi seseorang yang memang kalau di luar negeri memang apa ya, seorang yang memang benar-benar mempunyai karakter yang bagus, mempunyai suatu kewibawaan yang bagus gitu. Ya, ya mungkin kalau di tempat kita mungkin orang bisa menyepelekan hakim ya, tapi di luar negeri mungkin enggak karena hakim di sana memang benar-benar punya integritas yang bagus gitu. Ya, bisa menghargai, punya kewibawaan yang tinggi ya, gitu. Lanjut. Nah, prinsip-prinsip integritas hakim itu apa saja? Yang pertama, kemandirian. Hakim tidak boleh dipengaruhi oleh tekanan pihak lain. Ya, menjaga kebebasan dalam menuntut perkara sesuai undang-undang. Jadi harus mandiri, tidak boleh ditekan. Ya, ditekan oleh pihak-pihak yang dia punya kekuasaan gitu. Biasanya mereka punya kekuasaan, entah kekuasaan karena punya uang, kekuasaan karena jabatan gitu. Ya, kekuasaan karena memang dia punya kekuasaan ekonomi itu sering sekali terjadi di tempat kita begitu. Jadi hakim tidak bisa merdeka. Hakim memutus perkara harus memikir oh ini saya kalau ini nggak boleh kayak gitu. Hakim harus fokus bahwa ini perkara memang salah. Perkara ini harus dihukum sekian tahun. Itu harus. Hakim tidak boleh tengok kiri atau kanan. Harus fokus gitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua, ketidakperpihakan. Hakim harus netral dan adil dalam memutus perkara, menjunjung tinggi keadilan tanpa diskriminasi. Ya, jangan sampai tebang pilih. Ya, jadi hakim itu nggak boleh tebang pilih, harus sama, ya, tidak harus adil, tidak boleh. Oh ini saya sedang mau memutus perkara si A ini punya jabatan, si A punya kekuasaan, terus nanti putusan tidak boleh begitu, tapi harus benar-benar adil, tidak diskriminasi, tidak tebang pilih. Ya, kejujuran.
hakim tidak boleh menerima suap atau gratifikasi, menjaga moralitas tinggi dalam setiap tindakan. Ya. Sering masyarakat kita ini memberi suatu buah tangan lah gitu ya, atau mungkin wujudnya makanan atau wujudnya memang untuk uang, ya. Sering begitu. Kasus belum selesai, misalnya datang ke rumah hakim, ini Pak Hakim, saya ada ini gitu. Ya. Kalau hakimnya memang tegas, hakim integritas ya pengaruh itu. Tapi kalau hakimnya itu nggak enak, ya ini sudah kasih ini, kan nggak nanti putusan jadi tidak adil begitu. Ya. Terus yang keempat, profesionalisme. Hakim harus menguasai hukum dan berperilaku sesuai kode etik menjunjung tinggi kedisiplinan. Ya, di sini dari segi keilmuan, hakim harus pinter lah gitu. Hakim harus memahami kasus yang akan ditangani begitu. Itu profesional begitu. Hakim harus paham dengan kasus yang ditangani begitu. Dan kode etik dan disiplin. Ya, itu. Jadi tidak hanya sekedar integritas, tidak hanya sekedar jujur, tidak sekedar, tapi butuh hakim yang benar-benar pintar, cerdas dalam hal mereka perkara yang sedang dia jalani begitu ya. Ya. Kita lanjut, ancaman terhadap integritas hakim. Yang pertama, korupsi dan gratifikasi. Ya, ini Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi pasal 12B, gratifikasi jabatan ada tindak pidana. Ya, ini rentan sekali di masyarakat kita. Gratifikasi rentan sekali, ya. Banyak sekali hakim sebelum perkara itu selesai, hakim didatangi, hakim dikasih uang, hakim diberikan sesuatu, ya. Ya, alasannya ini Pak, ini. Tapi itu gratifikasi kalau diterima karena akan mempengaruhi putusan gitu, ya. Kecuali kalau kasusnya sudah selesai, ucapan terima kasih itu nggak masalah. Tapi kalau sebelum kasus selesai, tapi ada pihak-pihak dari saudara atau pihak kerabat yang ingin dengan maksud tertentu datang ke rumah hakim atau kantor hakim memberikan sesuatu untuk gratifikasi, ya. Dan hakim rentan dan korupsi juga. Banyak hakim yang korupsi. Mungkin teman-teman sudah sering mendengar kan begitu. OTT tetap tangan, ya. Berapa miliar itu ada, tetap ada oknum-oknum hakim yang melihat begitu. Yang kedua apa? Tekanan dan ekonomi. Ini salah satu ancaman terhadap integritas hakim. Integritas hakim jadi tidak jadi pudar hanya karena tekanan politik dan ekonomi ini. Ini di tempat kita sering terjadi. Jadi hakim ditekan, hakim dipojokkan gitu karena si penguasa ini punya kepentingan gitu menekan hakim supaya ini loh, ini harusnya ini, ya itu nggak boleh kayak gitu. Dan hakimnya harus benar tegas gitu, ya. Ya nggak masalah misalnya nanti pengurusan perkara si X dan pada si X itu saudaranya si pejabat, habis itu hakimnya dimutasi, ya bagi saya nggak masalah. Yang penting mereka sudah memberikan kinerja yang bagus. Ya, itu resiko dari pekerjaan yang penting. Saya sudah menyelesaikan tugas dengan baik, tidak memihak, tidak tertekan, ya. Tapi nanti setelah saya misalnya ini kok saya dimutasi kemana, nggak masalah kan ini. Yang penting mereka punya integritas yang bagus, punya prinsip yang tegas. Kurangnya pengawasan. Jadi tadi kasus-kasus di atas tadi, kenapa terjadi? Karena kurang pengawasan. Yang pertama, transparansi, keterbukaan. Yang kedua, akuntabilitas. Yang ketiga, pengawasan efektif. Yang keempat, sanksi tegas. Ya, jadi sini supaya hakim ini bisa terhindar dari namanya suap, ya gratifikasi dan tadi tidak merdeka, tidak independen, harus ada transparan, keterbukaan proses peradilan. Ya, tidak boleh ditutupi. Ya, harus masa tahu begitu prosesnya sampai mana begitu, harus tahu supaya terbuka. Masa tahu, oh ternyata kasus ini selesainya ini, kasus ini harus terbuka, tidak boleh dipetekkan hilang begitu saja. Ya. Yang pertama, akuntabilitas, ya. Tanggung jawab hakim atas keputusan, ya, karena hakim tadi wakil Tuhan dan segala putusannya ini ada yang dipertanggung kepada Tuhan, itu harus berputusannya tidak ngawur, itu putusannya tidak asal
menyenangkan pihak tertentu, tapi benar-benar memang putusan yang benar-benar adil supaya hakim nanti tanggung jawabnya di akhirat itu besar begitu, ya, tidak sekedar saat dunia, tapi tadi pakai Tuhan itu benar-benar tanggung jawab besar sekali, gitu ya. Yang ketiga, pengawasan efektif dari Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung. Ya ini dari KY dan MA-nya juga harus benar-benar bagus begitu. Ya, punya integritas juga begitu ya. Supaya ngawasinya juga bisa seimbang, bisa balance gitu. Ya. Yang keempat, sanksi tegas. Ya. Apabila hakim melanggar, ya ada sanksinya begitu. Ya, supaya nanti tidak ada hakim-hakim yang lain yang jejak hakim yang punya masalah tadi. Ya. Ya. Upaya meningkatkan integritas hakim. Yang pertama, penguatan Komisi Yudisial. Karena KY ini berwenang mengawasi perilaku hakim, menjaga kehormatan dan martabat hakim, maka ini dikuatkan Komisi Yudisialnya begitu. Ya. Harus diisi oleh orang-orang yang punya integritas juga di dalamnya, diisi oleh orang yang punya profesionalitas di situ, kejujuran. Yang kedua, transparansi putusan. Ya. Sistem digitalisasi putusan pengadilan mencegah manipulasi dan meningkatkan akuntabilitas publik. Nah, sekarang di zaman era semua bisa diakses begitu, ya. Jadi tidak ada kasus yang ditutupi karena di zaman sekarang itu apa saja bisa diakses, masyarakat bisa tahu, netizen bisa tahu begitu. Ya, kita tahu kan kasus ini kalau netizen, ya, mungkin tanpa ada netizen kasus itu akan mandek. Tapi karena netizen sangat gencar, seperti dikatakan Bu Budiarsyah tadi, itu sangat luar biasa begitu. Ya, kasus yang terhenti tapi netizen itu mengejar terus, ya, menteri itu kasus itu harus diselesaikan gitu. Ya. Yang ketiga, sanksi tegas, pemberhentian dan pidana bagi hakim yang korup, penerapan undang-undang tipikor secara konsisten. Jadi ini undang-undang yang sudah ada harus dilakukan secara konsisten, tidak tebang pilih, ya. Karena di tempat kita itu undang-undang banyak gitu, kebetulan banyak, tapi sering tidak maksimal, ya. Yang keempat, pelatihan etika. Pendidikan etika bagi hakim secara berkala meningkatkan pemahaman standar perilaku profesional. Ini perlu juga, mungkin sudah lah, mungkin di tempat kita hakim yang sebelum jadi hakim sudah ada pelatihan-pelatihan gini harusnya begitu. Ya. Supaya nanti setelah jadi lulus sarjana, jadi hakim, bisa ada pelatihan etika begini, supaya nanti setelah hakim profesional mereka jadi hakim yang punya integritas, kejujuran, dan bagus tadi. Ya. Kesimpulannya, pilar utama integritas hakim sebagai fondasi penegakan hukum di Indonesia. Nah, saya katakan tadi, penegak hukum selain hakim ada polisi, ada jaksa, tapi di sini hakim sebagai tonggak pengadilan terakhir ini harus punya integritas. Karena penegakan hukum tidak akan jalan kalau hakimnya juga tidak punya integritas, tidak profesional. Ya. Yang kedua, regulasi komprehensif. Ya, kita sudah punya Undang 45, Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, ya, terus pedoman perilaku hakim, Undang-Undang Tipikor. Sebenarnya sudah banyak sekali regulasi-regulasi yang mengatur di mana integritas hakim itu bisa terwujud. Tapi sering undang-undang, kebijakan, ya, itu tidak berlaku gitu. Ya, cuma ya ini ada undang-undang ini, ada undang-undang, tapi tidak berjalan dengan maksimal gitu. Ya, ini harus lebih dimaksimalkan lah begitu. Ya. Terus yang ketiga, penguatan sistem. Pengawasan dan penegakan hukum harus ditingkatkan, menjamin hakim berintegritas dan bebas intervensi. Ya, pengawasan itu harus lebih tegas dari KY, dari MA itu harus tegas. Ya, harus maksimal pengawasannya. Ya, dan harusnya memang diisi oleh orang-orang yang memang punya niat baik, punya integritas, punya profesionalitas gitu, supaya nanti penegak hukum yang lain juga bisa jalan dengan baik. Karena kalau penegak hukum nggak jalan akan menguasai semuanya gitu. Nanti masyarakat tidak percaya, masyarakat jadi a priori, ya, masyarakat jadi jadi sudah kenapa nggak usah lah ke pengadilan, paling kayak gitulah gitu. Ya, contoh paling gampang dengan pihak penegak hukum polisi lah begitu. Ya. Mindset polisi di tempat kita kan sudah
bukan buruk, enggak kan oknum ya. Saya nggak bicara semua polisi yang punya kredibilitas bagus banyak, ya. Oknum-oknum yang tidak baik juga banyak, gitu. Ya, akan mempengaruhi yang baik kan nanti. Ya, ibaratnya sidik nila rusak susu belanga begitu ya. Yang oknum yang melakukan satu atau dua, tapi instansi bisa diburuk semuanya. Ya, terima kasih, itu yang bisa saya sampaikan. Nanti kita bisa lebih banyak diskusi, gitu ya, tanya jawab ya, supaya nanti lebih lebih ada manfaatnya dari apa yang kita diskusikan hari ini. Terima kasih. Apabila ada kurang lebihnya, saya minta maaf karena yang sempurna hanya min Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bapak Dwi Edi atas materinya dan terima kasih juga untuk Ibu Budi Arsih. Untuk acara selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Untuk 3 penanya terpilih akan mendapatkan sertifikat gratis ya Bapak. Dan di sini sudah ada 3 peserta yang bertanya. Yang pertama itu adalah Setia. Pertanyaan untuk Ibu Budi Arsih, yaitu ada beberapa kasus di mana putusan hakim berbeda terhadap kasus yang serupa. Sekiranya bagaimana kode etik hakim menanggapi perbedaan putusan yang seperti ini? Untuk Ibu Budi, saya persilakan untuk menanggapi pertanyaan. Ya, ya. Nah, terima kasih waktu yang diberikan. Jadi pertanyaannya, bagaimana ini ada satu kasus yang sama tapi putusan berbeda. Saya ragu nih, artinya kalau dalam satu putusan yang sama persis kah? Artinya kalau sama persis, pelakunya sama, kemudian tindakan kalau dalam perkara pidana modusnya, kemudian tindakan pidana yang didakwakan itu juga sama. Karena bisa idem kan? Jadi perkara yang sudah diputuskan tidak bisa diputuskan balik kalau persis sama loh ya. Apa mungkin? Kalau kembali kepada mungkin sama-sama pencurian gitu ya, sama-sama kasus pencurian dengan topik pelaku berbeda, sama-sama yang dicuri. Katakanlah tadi sama-sama mencuri. Kemarin viral itu apa? Pohon pisang misalkan ya. Yang satu untuk mabuk, yang satu masa putusannya harus sama gitu. Jadi saya ilustrasikan dalam buat jurnal misalkan. Meskipun topik yang berbeda pasti harus ada perbedaannya kan. Kalau enggak plagiasi kan. Kan begitu. Justru kalau dalam putusan itu plagiasi. Mungkin referensi yang dipakai gitu ya. Tapi kalau memang standar dan itu nyambung kepada ada pertanyaan yang kedua, ini saya lihat saya dibaca ya tentang proses do of law. Proses of law. Artinya memang kita tidak bisa lepas dari regulasi kita yang menggunakan asas legalitas di mana hakim bisa memutuskan memang perkara itu ada putusan, ada undang-undangnya yang mengatur. Nah, di mana kepastian hukum itu melalui undang-undang. Tetapi kalau kita bicara tentang hakim juga punya kewenangan tentang jurisprudensi, hakim wajib menggali nilai-nilai yang ada. Ini masuk integritas. Kita tidak sekedar mencorong undang-undang, tidak. Karena nilai-nilai integritas itu dibangun karena kepekaan. Sehingga ini jadi putusan yang berbeda karena kepekaan hakim. Yang satu mabuk kok, yang satu benar-benar karena mencuri lapar. Masa putusan sama? Meskipun modus operandinya sama. Kecuali tadi saya katakan, kalau prosesnya itu satu, karena perkara yang satu pelakunya sama persis, di hari yang sama mau disidangkan di PN di Kabupaten Semarang dan di Pekalongan, kan tidak mungkin. Artinya ini menjadi perkara menyangkut kewenangan absolut, kewenangan mutlak, kan begitu. Itu tidak ada koridor hukumnya yang mengatur tentang itu. Nah, satu sisi juga sama dengan, tetapi kita juga berada di koridor tentang sistem hukum kita yang tidak boleh selama undang-undang itu tidak mengatur, memutuskan yang tanpa undang-undang. Ataupun kalau undang-undang tidak ada dalam kasus tertentu,
kewajiban hakim. Di dalam undang-undang itu wajib hukumnya. Maka saya ilustrasikan tadi, ketika hakim yang jeli itu bahkan tidak bisa menggunakan satu pasal itu tidak bisa. Justru dia akan menggali aspek yang lain, bahkan menambahi menjadi keputusan jurisprudensi. Saya berharap ini kalau kita udah nggak percaya kepada lembaga legislatif, seharusnya percaya dengan lembaga peradilan. Karena kita tahu produk hukum di legislatif konon bisa dibeli juga gitu kan. Satu pasal itu ada harganya gitu kan. Maka kenapa undang-undang batu bara cepat dihasilkan daripada undang-undang yang lain? Karena batu bara kan mahal harganya gitu. Jadi artinya kalau begitu siapa yang harus menjadi kepercayaan tadi? Konsep marwahnya itu ketika saya sudah nggak mendapatkan keadilan lagi di dunia, saya kan mendapatkan keadilan yang hakiki, yang benar-benar itu ada di Tuhan. Tapi Tuhannya di dunia siapa? Hakim tadi kan begitu. Konsepnya itu demikian gitu. Yang kita kembalikan itu misi yang sebenarnya. Gitu. Jadi memang tidak bisa lepas, tidak boleh. Kalaupun tidak ada undang-undangnya, maka hakim wajib menggali. Artinya untuk menerbitkan sebuah undang-undang baru. Justru asasnya di situ. Gitu. Itu. Saya kira itu. Silakan mungkin nanti akan ditambahi oleh Prof. Edi. Ya, Silakan Prof. Edi, Prof. Kan gitu. ya, Selalu mendoakan bagus, Prof. Gitu. ya, mau segera Ya, Prof semuanya ya, ya, Bu. ya. Terima kasih. Ya. Oke. Untuk penanya selanjutnya itu atas nama Ramadan Aji Wiguna. Pertanyaan adalah, dalam beberapa kasus, hakim menghadapi dilema antara menerapkan hukum secara tekstual atau mempertimbangkan aspek moral dan sosial. Bagaimana batasan yang harus diterapkan agar tetap dalam koridor etika dan hukum? Untuk Bapak bisa menanggapi pertanyaan. Sama siapa, Mbak? Pertanyaan atas nama Ramadan Aji Wiguna. Oke, ya. Makasih Mas Ramadan, pertanyaan bagus sekali. Jadi gini, jadi hakim itu tidak boleh tekstual gitu ya. Hakim itu harus apa ya, melibatkan atau hakim itu harus tadi saya bilang tadi tidak hanya jujur, tidak hanya ya, punya integritas, tapi harus pintar juga. Ya, jadi biasa putusan-putusan itu dari aspek antropologi juga harus ada, sosiologi itu harus ada, aspek misal hukum adat itu harus dilibatkan gitu supaya nanti apa ya putusan itu tidak hanya tekstual saja gitu karena tekstual saja nanti sering tidak mengandung nilai keadilan di masyarakat gitu. Jadi di sini hakim itu harus pintar-pintar menggali tadi seperti Bu Profesor Budiarsih tadi ya menyampaikan bahwa harus menggali ya harus menggali tadi keilmuan dari hakim itu harus digali harus mengambil dari tidak hanya ilmu hukum harus dari antropologi harus diambil dari sosiologi harus diambil atau mungkin dari adat yang harus diambil gitu kalau memang ada kasus adat gitu jadi tidak pakai kacamata kuda yang dipakai tapi harus banyak aspek yang dipakai hakim itu supaya putusan itu benar-benar adil lah gitu ya contohnya misalnya kemarin ada nenek-nenek nyuri coklat itu ya dihukum berapa tahun itu kan kasus yang sangat ramai sekali itu hakim tidak boleh tekstual itu hakim harus melibatkan ilmu yang lain gitu ilmu sosiologi adat masyarakat harus dilibatkan itu makanya di sini tadi yang saya sampaikan bahwa hakim itu hanya cuma jujur, punya integritas, tapi harus pintar juga hakimnya. Dari segi keilmuan harus pintar dia, ya supaya tadi menghasilkan putusan yang baik dan adil bagi semua pihak. Itu Mbak dari saya Mbak. Monggo kalau Profesor Budiarsih mau menambahkan gitu, monggo Prof. Iya, iya betul. Artinya dan tadi saya ulang lagi sekali lagi sama Bapak tadi ada pertanyaan yang bagaimana dengan standar konsep due process law? Ya, di mana hakim due process law itu ketika Acep hakim mematuhi undang-undang yang ada sebagai alat untuk memutus perkara gitu. Perkara itu ada ketika perkara dalam lapangan karena menggali, melihat, menilai, mendengarkan netizen tanpa pengaruh ya. Maka dia menciptakan produk baru. Artinya agar putusan itu tidak menyimpang karena justru penggunaan hukum baru itu bisa dipakai untuk misi dari due process of law.
Jadi ini yang kebebasan hakim ketika dia menggali, kemudian dia menerbitkan satu putusan yang mempunyai nilai. Sehingga saya katakan tadi, kenapa di dalam putusan hakim di sistem negara, nah, saya contohkan tadi, di negara-negara yang common law tadi. Karena pada saat itu betul-betul intervensi. Bukan berarti hakim itu harus diberi kewenangan penuh tanpa intervensi. Karena ketika dia akan menciptakan suatu produk baru yang berlaku bukan untuk kepentingan sesaat itu. Orang yang berperkara tidak. Tapi bisa digunakan untuk keputusan-keputusan lain tadi. Karena tidak mesti undang-undang. Jurisprudensi kan juga produk hukum. Ya. Ya, saya kira itu. Jadi perenungan itulah yang seharusnya kita beri kebebasan hakim. Seleksi hakim diberi betul-betul ketika dia merenungkan akan menerbitkan suatu produk undang-undang, katakanlah aturan yang nanti dipakai untuk kepentingan masa yang akan datang, 10 tahun yang akan datang. Saya contohkan tadi, perkara Tan Chen Hock di tahun 38 masih relevan tuh di tahun 2017. Berapa puluh tahun itu. Karena saat itu memang kalau di common law kan ada sistem juri, di mana hakim itu juga diawasi, dikontrol juga. Nah, kalau kita punya sistem juri kita adalah tadi, ada KY, ada MK yang ada hakim PN diawasi oleh jajaran, bahkan ada waskat juga sepertinya. Pengawasan hakim melekat itu terkontrol. Kalau itu koridor itu semua dilakukan, dan itu dijaga marwah itu, saya yakin kualitas putusan itu tanpa intervensi, tanpa ada putusan, tanpa ada intervensi yang mempengaruhi putusan maksudnya gitu. Ya, saya kira itu Bapak tambah sedikit dari saya. Baik, terima kasih untuk Bapak Dwi dan Ibu Budi. Ini yang pertanyaan ketiga, mungkin tadi sudah sempat disinggung oleh Ibu dan Bapak, yaitu bagaimana penerapan prinsip due process of law dalam peradilan Indonesia dan sejauh mana etika serta integritas hakim berperan dalam memastikan kepatuhan terhadap standar tersebut. Untuk Bapak Dwi atau Ibu Budi, dipersilahkan untuk Saya tadi sudah jawab ya. Tadi tak saya sambung lagi. Ya, tadi kan dan ya mungkin untuk Bapak Dwi, Ya. apakah ada tambahan? Tadi Mbak diulang, Mbak, pertanyaan terlalu cepat, Mbak, moderatornya bacanya. Ya, bagaimana penerapan prinsip due process of law dalam peradilan di Indonesia dan sejauh mana etika serta integritas hakim berperan dalam memastikan kepatuhan terhadap standar tersebut. Ya, jadi pertanyaan dari siapa ini, Mbak? Mbak siapa yang nanya? Saya atas nama Sabil. Ya, Mbak Sabil. Ya, pertanyaan bagus sekali. Jadi gini, Mbak, standar ya, standar untuk hakim ya, standar hakim, dikata hakim punya integritas dan supaya penegakan hukum bisa terwujud, ya satu tadi yang saya sampaikan di PowerPoint saya, bahwa hakim itu disiplin, ya. Hakim itu harus tegas, hakim itu punya bersikap profesional gitu, ya. Karena gini, law enforcement, penegakan hukum, ya, penegakan hukum itu bisa jalan, penegakan hukum bisa terwujud di Indonesia itu satu dari penegak hukumnya ada polisi, jaksa, hakim, ya itu harus benar-benar apa ya kencang lah, benar-benar punya profesionalitas, punya nilai-nilai yang bagus. Di samping itu masyarakatnya juga harus mendukung kan begitu. Mereka tidak bisa kerja sendiri, ya kita bisa menyalahkan, jaksanya ini, jaksanya jelek, hakimnya enggak. Tapi kalau masyarakatnya nggak mendukung juga nggak bisa. Contoh paling gampang lah ini. Kita sering menyalahkan namanya hukum polisi kan. Polisinya itu gampang disuap, polisinya gampang disogok. Tapi masalahnya kan sering kita butuh kan. Contoh paling gampang misalnya kita ditilang gitu. Kita malas untuk sidang. Kita bilang Pak Polisi, bisa nggak saya ngasih duit dan begitu. Itu kan masyarakatnya kita masih punya apa ya, punya mindset begitu kan. Harusnya masa tidak begitu. Kalau salah ya sudah ikuti proses yang ada begitu. Kita nggak bisa menyalahkan sepihak penegak hukumnya. Masyarakat kita juga belum pintar dalam berperilaku hukum yang baik begitu. Masyarakat kita Indonesia terutama itu baru bisa taat kalau dipaksa, baru taat di pressure begitu, baru taat. Tapi kalau enggak akan menyepelekan hukum begitu. Ya, sering terjadi begitu kan. Jadi masyarakat Indonesia itu masyarakat yang harus di pressure, ditekan supaya taat hukum, baru mereka taat. Kalau nggak di pressure dia akan taat gitu.
Ya, model-model masyarakat baik itu harus dihilangkan begitu. Masyarakat itu harus dihilangkan supaya kita sebagai masyarakat taat hukum, penegak hukumnya juga harus oke juga begitu, jaksa, hakim, polisi, nanti kita bisa berkolaborasi dengan baik, hukum bisa berjalan dengan baik juga begitu. Contoh paling gampang kita lagi sedikit, Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Itu undang-undang itu sudah diundangkan sejak tahun 2000. Tapi sampai hari ini belum semua pelaku usaha itu paham. Belum semua konsumen itu paham apa sih hak saya sebagai konsumen, apa atau kewajiban saya pelaku usaha. Apa undang-undang sudah lama banget. Itu menunjukkan bahwa apa? Masa kita nggak peduli dengan undang-undang itu. Pelaku usaha nggak peduli, sebenarnya saya untungan begitu. Ya itu contoh-contoh paling bisa simpel itulah. Gitu. Ya, terima kasih. Baik, terima kasih untuk Bapak. Ini ada lagi satu pertanyaan Bapak, yaitu mengenai semisal terdapat satu kasus viral Bapak atau Ibu, di mana kasus viral ini ada satu pihak yang dia didukung oleh masyarakat luas. Didukung oleh masyarakat luas bahwa oh dia tidak bersalah ataupun dia bersalah. Lalu dalam putusannya hakim itu terpacu pada dukungan para masyarakat luas tersebut bahwa dia bersalah ataupun tidak bersalah. Lalu bagaimana pandangan Bapak Dwi dan Ibu Budi terhadap putusan hakim yang seperti itu? Ya, monggo Prof Budi dulu. Saling mendoakan Prof ya. Apa? Saling mendoakan Prof ya. Ya, Baik saya Prof mendoakan. Edi. Ya. Baik Prof Edi. Ya. Amin. Ya. Ya itulah problem kita selama ini. Jadi ibarat lingkaran muter terus ya. Karena tidak percaya kepada putusan hakim, maka yang saya sampaikan mahasiswa saya namanya Mainara, dia punya radio SS di Surabaya juga. Dia punya wartawan Kompas kalau kita kan Jateng Pos ya, di sana Jatim Pos. No viral, no justice. Ini kan sudah melenceng. Saya katakan saya kenapa ngaji-ngaji itu yang salah itu ayo kita kembalikan kepada relnya gitu. Relnya itu salah. Kalau hakim itu tidak menggunakan proses-proses fakta hukum, kita tidak menggunakan aturan hukum, sehingga karena tekanan itu bisa netizen, saya katakan tadi, itu problem bangsa kita. TV One, masyarakat, no viral, no justice tadi ditayangkan terus YouTube ya. Pada itu kita salah, kita ikut andil di dalam menciptakan sistem itu. Kita bicara-bicara korupsi, wong kita juga sering korupsi. Jadi itu lingkaran. Saya pernah ekstrim loh. Saya pernah ekstrim ke mahasiswa saya gimana Bu sistem hukum kita. Produk Belanda kan. Sekian tahun di Belanda itu di sana nggak ada nggak artinya tingkat kejahatan tidak separah di Indonesia. Tingkat korupsi tidak separah di Indonesia. Kan produknya sama nih. Jadi kalau saya diskusi dengan mahasiswa kan produknya sama-sama dari negeri Belanda, Mbah Londo sana. Tetapi kenapa di tempat kita kok masih kayak gini jadinya? Jangan-jangan kita salah sistemnya memilih. Jangan-jangan kita pilihnya yang negara Islam kali. Wah, Bu Budi mau ganti negara Islam? Enggak. Saya merenungkan diri, jangan-jangan kita ada yang salah dalam sistem ini. Karena mayoritas di rakyat Belanda dengan rakyat kita kan banyak di Indonesia. Mungkin kita sama dengan sistem yang harusnya di Cina misalkan. Atau yang di Mesir, Kak. Coba kita renungkan untuk itu gitu. Nah, jadi kembali kepada persoalan topik tadi. Kalau hakim itu mendengarkan nilai-nilai yang netizen, ya berarti akan terpengaruh dengan itu. Tolong diberi kesempatan dia untuk merenungkan Tuhan lagi bersemedi. Gitu. Tuhan lagi bersemedi, seharusnya kita merenungkan untuk dia beri kebebasan. Apakah nanti dia mendengar itu, berilah kebebasan dia untuk merenungkan, bukan mempengaruhi. Lain loh ya, hakim menggali, wajib menilai apa yang ada di masyarakat, is oke. Tetapi mempengaruhi tidak boleh. Jadi memilah, mempengaruhi sehingga mendorong untuk pokoknya ini saja yang ditangkap, ini saja tangkap. Nggak bisa. Karena hakim tadi akan punya hati nurani yang betul-betul kepekaan, menilai, menggali nilai-nilai itu diberi kesempatan. Jangan dipengaruhi. Maka saya katakan, kenapa kualitas tadi yang jurisprudensi ada di negara tertentu, itu kualitas bagus. Kan tidak berpengaruh. Jangan kan berpengaruh. Lah masuk ke pengadilan saja tidak boleh, sketsa gambarnya.
wartawan itu enggak boleh. Kita masih boleh loh, tapi memang dibatasi. Kayaknya wartawan-wartawan yang mendapatkan izin yang boleh. Bukan langsung geruduk ya, Jatim Pos masuk, Jateng Pos masuk, tidak boleh. Maka saya katakan sekarang dia tidak mengatakan masuk ke ruang persidangan, oke, tidak. Tetapi dia justru mentayangkan melalui TV. Kan itu yang salah kaprah menurut saya. Terus saya katakan tadi, saya dengan kasat mata melihat, nggak malu ya, bukan nilai wartegnya, bukan. Kita pun seneng nasi warteg. Tapi saat itu dia berempat masuk ke ruangan itu, sudah sampai kemana sejauh ini pelencengannya gitu. Saya tidak menuduh hakim itu lagi ketemu dengan para tersangka atau para pelaku atau orang-orang pihak-pihak berperkara, tidak kapasitas itu. Tapi jajannya yang satu di ruangan tertutup mau beli nasi lemak saja sampai tolong belikan saya pingin nasi lemak dengan mobil. Sekarang mungkin mobilnya hakim saya nggak tahu di Pekalongan pakai besi besi anu enggak tahan peluru enggak, saya kurang tahu Bapak. Nah, jadi artinya kita harus menciptakan, negara harus hadir kalau memang ingin mendudukkan investor itu bisa masuk, sistem hukum kita bisa bagus, ya. Beri kepercayaan lembaga peradilan itu sebagai benteng terakhir, diciptakan oleh sistem yang menusun itu, gitu. Gitu. Saya kira itu. Demikian, Prof. Oke, makasih Prof. Budi. Jadi gini, tadi pertanyaan apabila ada kasus yang didukung oleh masyarakat yang viral Bu ya, masa mendukung kasus tersebut. Apakah hakim harus terpengaruh dengan itu begitu? Ini saya setuju dengan Prof. Budi Arsih tadi, hakim boleh menggali dari masyarakat, tapi nggak boleh terpengaruh begitu. Ya, masyarakat juga sekarang sudah pintar semuanya Bu ya. Banyak sekali masyarakat ada kasus A, kasus B, kasus C, langsung cepat mengikuti kasus tersebut. Ada bukti, maka kadang-kadang sering masyarakat itu pintar, buktinya cepat dari masyarakat. Saya bingung. Nah, di sini pintar-pintar juga ya. Buktinya dari mana diambil? Dari mungkin dari foto atau mungkin dari rekaman zaman dulu, macam-macam cepat itu. Nah, ini bisa dipertimbangkan hakim, tapi tidak boleh jadi salah satu untuk apa ya, hal nomor itu hanya pertimbangan boleh. Oh ini ada masyarakat menilai ini, masyarakat menilai ini, boleh monggo jadi pertimbangan, tapi nggak boleh itu jadi suatu hal yang jadi nomor satu, mempengaruhi putusan bahwa oh karena ini viral masyarakat membela kasus ini saya menangkan, tidak, atau mungkin ke sebaliknya karena ini kasus kalahkan, tidak boleh begitu. Hakim harus tadi menggali dari masyarakat boleh, menggali dari hukum adat boleh, menggali dari ilmu lain boleh melibatkan apa ahli-ahli yang lain begitu, untuk supaya nanti hasil mereka itu bisa benar-benar adil begitu ya. Jadi boleh tapi tidak apa ya, tidak boleh jadi suatu hal yang mendasar begitu. Untuk menambah monggo silahkan. Itu jawaban saya Mbak Septi dari pertanyaan Mbak, jawaban tadi saya lupa. Itu jawaban dari saya. Ya, baik, terima kasih untuk Bapak Dwi dan Bu. Karena di sini apakah masih ada yang ingin bertanya? Bisa di kolom chat atau tunjuk tangan. Monggo silahkan, ada pertanyaan lain. Baik Bapak, ini sebenarnya sudah tidak ada yang bertanya. Untuk itu kita telah ada di penghujung webinar hari ini ya Bapak, yang bertema etika dan integritas hakim sebagai fondasi utama peradilan berkeadilan. Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Dwi Edi Wibowo, Ibu Budi Arsih atas ilmunya, wawasan, dan pengalaman yang sangat berharga. Diskusi yang telah kita lalui menunjukkan betapa pentingnya etika dan integritas dalam profesi hakim sebagai pilar utama dalam mewujudkan keadilan yang adil dan terpercaya. Kami juga mengucapkan kepada seluruh peserta yang telah mengikuti webinar ini dengan antusias, dengan memberikan pertanyaan serta berkontribusi dalam diskusi yang kondusif ini. Semoga ilmu yang didapatkan hari ini dapat menjadi inspirasi baik bagi kita semua dalam mendukung sistem peradilan yang lebih baik di Indonesia. Terima kasih atas perhatian dan partisipasinya. Mohon maaf jika ada kekurangan dalam penyelenggaraan acara ini. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Matur nuwun Prof Budi.
Matur nuwun, Mbak. Sampai jadi Mbak Iya, terima moderator kasih ya Bapak, dari Ibu. visi ya. Semoga ketemu lagi Mas Kevin, makasih. Terima kasih juga Bapak, sama-sama. Mbak Septi, Mbak Sabil dan Ya, lain. terima kasih Bapak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.